Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kayaknya. Karena hujan biasanya enaknya kan tundutan itu tidur. Sekali lagi ya, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang gerutu. Allah biasanya suka yang ganjil-ganjil katanya ya. Sekali lagi coba ya, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kedengarannya kalau kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga para orang tua saya di sini, karena saya sudah tidak asing lagi di sini. Walaupun memang saya mungkin jarang ke sini, tapi tetap hati batin tetap memang ada ikatan batin. Makanya walaupun jauh tetap datang ke sini. Ya, mungkin kalau yang udah pernah melihat kayak ini sesepuh-sesepuh Pak Haji Samsir, Pak Haji Mahir, terus juga banyak lagi yang lainnya, karena pakai masker jadi tidak begitu hafal gitu. Karena sekarang eranya beda, zamannya beda sekarang ya. Jadi yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Haji Agus juga, mana Haji Agus yang kelihatan? Oh iya, biasa kalau beliau itu suka nyaru. Dengan apa? Dengan tiang sama-sama putih ya. Alhamdulillah beliau berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan ini, ketika Allah turunkan Al-Qur'an, bulan itu menjadi agung tidak? Agung ya? Maka orang mengatakan syahrun mubarak. Apalagi syahrun maghfirah. Bahkan bulan seribu bulan. Bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan sedang mengobrol pahala untuk para umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bulan yang diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan itu menjadi mulia. Kemudian, ketika Al-Qur'an Allah turunkan di bulan suci Ramadan, maka malaikat yang telah Allah berikan perantara untuk menyampaikan wahyu, tentunya malaikat Jibril alaihissalam, kepada siapa? Kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjadi panglima di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Betul? Ya. Sampai di situkah? Tidak. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu ayat per ayat secara berangsur-angsur kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul mursalin, menjadi utusan, menjadi menjadi manusia yang paling utama di antara manusia-manusia yang lainnya. Betul nggak?
Berarti kalau begitu Al-Quran ini memang mulia. Al-Quran ini memang betul-betul memang kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang harus perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika mungkin dulu sahabat-sahabat baginda besar Nabi Muhammad SAW menjaga ayat per ayat ditulis di pelapah kuma dan lain sebagainya. Nah sekarang kita sebagai umatnya baginda besar Nabi Muhammad SAW tinggal membaca. Pertanyaannya adalah di bulan suci Ramadan ini sudah berapa juz yang pernah kita baca? Karena kan temanya nuzulul Quran, katanya sini bahas Quran aja dah udah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah berapa Al-Quran yang pernah kita khatamkan di bulan suci Ramadan? Apakah cuma hanya sekedar pajangan di rumah? Apakah cuma hanya sekedar, ya mungkin banyak di rumah tapi tidak pernah kita baca? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momentum bulan suci Ramadan kali ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa kitanya, dialog kita banyak dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Maka tadi saya lihat masuk ke masjid ini sekarang alhamdulillah ini luar biasa, pesat banget perkembangannya. Ada zakat Al-Hidayah ya, udah mulai berkembang. Terus juga apalagi tadi juga sudah anak muda sudah mewakafkan Al-Quran, luar biasa. Karena seseorang yang bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, maka dia tidak akan pernah sepi dalam kehidupannya. Sama halnya ketika kita bersandar kepada seseorang, maka hidup kita akan senantiasa sepi. Rumah, kalau seandainya rumah begitu mewah, gedung yang begitu mewah, tapi tidak ada bacaan Al-Quran, kata baginda besar Nabi Muhammad SAW, kal baitil harik. Apa itu? Seperti rumah kosong yang tidak pernah ada penghuninya. Serem nggak kalau rumah kosong tidak ada penghuninya? Serem, walaupun bagus tapi tidak pernah ada bacaan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi janji Al-Quran dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa selalu ada dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Janji baginda besar Nabi Muhammad, janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda besar Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yati, akan datang di yaumil kiamah nanti menjadi apa? Memberikan syafaat di ashabih kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Jadi kalau Al-Quran setiap hari kita baca, apalagi Ramadan sampai 2-3 kali bahkan sampai 5 kali dalam kehidupan kita khatam Al-Quran, maka nanti Al-Quran di yaumil kiamah nanti akan mengakui kita. Oh si A iya pernah membaca, oh si A dalam Ramadan dia pernah membacaku sampai khatam berkali-kali, maka kita diakui sebagai sahabatnya Al-Quran, maka kita akan dikenal ketika kita sudah meninggal dunia. Maka jangan harap ketika kita meninggal dunia kita ingin dikenal dengan Al-Quran, tapi diri kita, keluarga kita, bahkan hati kita jauh dengan Al-Quran. Betapa banyak anak-anak kita pengen baca Al-Quran orang tuanya, tapi tidak pernah diperkenalkan dengan Al-Quran. Betapa banyak dalam kehidupan kita ingin menjadi anak-anak kita anak-anak yang hafal terhadap Al-Quran, tapi yang setiap harinya disuguhkan dengan lagu-lagu Korea dan lagu-lagu yang lainnya, goyang domret begitu. Maka jangan harap anak kita dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, kalau orang tuanya tidak pernah memperkenalkan kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga apalagi di bulan suci Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Quran, man barang siapa qara'al Quran, yang membaca Al-Quran si man atau si orang tersebut, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah subhanahu wa tentunya Al-Quran,
Nah, maka dia katanya akan mendapatkan apa? Maka dia akan mendapatkan falahu asyru amsalihha. Apa itu? Maka akan mendapatkan setiap hurufnya satu kebajikan. Kebajikan itu banyak, bisa nikmat Allah, yang lain berupa mungkin kesehatan, bisa berupa rezeki, dan bisa yang lainnya, dan tidak terdefinisikan dalam kehidupan kita. Kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim. Itu kan 3 huruf. Maka kata baginda Rasul Muhammad, tidak pernah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi walakin apa? Akan tetapi alfun huruf, walamun atau walam harfun, kemudian wamimun harfun. Jadi setiap hurufnya itu dibalas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan. Berarti kalau alif lam mim berarti itu 30 kebajikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau umpamanya kita 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz? Luar biasa pahalanya. Maka jangan lihat pahalanya lah. Yang penting kita banyak interaksi dengan Al-Quran, insya Allah keberkahan hidup akan datang kepada kita. 2 tahun ini saya memang mendirikan lembaga. Lembaga itu namanya Lembaga Klinik Quran Al-Lutfi, dan memang nama saya sendiri. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun saya dirikan itu, keberkahan luar biasa. Memang kalau orang itu benar, kalau kita dekat dengan Al-Quran, keberkahan selalu datang dan tidak pernah disangka-sangka. Luar biasa. Dan alhamdulillah santrinya sekarang sudah kurang lebih 120, kurang lebih. Karena pandemi kita jadi semua santri memang kita tidak bertatap muka. Maka itu saya mohon doanya biar saya istiqomah, biar saya terus bisa membimbing atau bisa men-sharing apa yang saya dapatkan di pesantren dulu untuk anak-anak yang akan belajar Al-Quran di klinik Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen Ramadan ini jadikan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Apalagi ini pas banget malam ke-17 Ramadan di mana turunnya Al-Qur'anul Karim. Sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran yang masih saat ini mungkin masih 1 juz, maka kalian kita kejar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika di yaumil kiamah nanti diakui sebagai sahabatnya, sebagai pembaca ketika kita waktu hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kultum, tidak panjang kalam ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi momentum kali ini yuk sama-sama kita perbanyak baca Al-Qur'an. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang cinta Al-Qur'an, keluarga-keluarga yang semakin semarak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran itu akan menaungi kita dan akan memberikan syafaat kepada kita. Untuk itu kita angkat kedua tangan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari akhir nanti, di hari akhirat nanti, senantiasa Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan senantiasa menjadi penolong dalam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, jadikan Al-Quran ya Allah sebagai pedoman dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan Al-Quran ya Allah sebagai penerang ketika kami ada dalam kubur nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran ya Allah sebagai penolong ketika kami ada di alam mahsyar nanti ya Allah. Dan jadikan keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang ahlul Quran, keluarga-keluarga yang gemar untuk membacanya, dan keluarga-keluarga yang senantiasa gemar untuk senantiasa mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan tarawih jami'an rahimakumullah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.